Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zakial Aziz Ali, NIM 1220931930062 dari jurusan Tadris IPS 4A. Kali ini saya akan membahas materi saya tentang rawa di Indonesia. Jadi rawa di Indonesia itu berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa rawa adalah genangan air di daratan sebagai akibat letaknya yang lebih rendah dari daerah sekitarnya. Di Pulau Jawa, ukuran rawa biasanya tidak luas, tapi di Kalimantan, Papua atau Irian Jaya, dan Sumatera bagian timur, rawa-rawa mempunyai ukuran yang luas. Kedalaman air rawa biasanya dangkal, sehingga belum menunjukkan adanya perbedaan suhu. Air rawa biasanya asam, sehingga tumbuh-tumbuhan yang tahan asam dapat tumbuh di daerah ini. Berdasarkan pergantian air, rawa dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama, yaitu rawa tidak mengalami pergantian air atau tidak mengalir. Air rawa seperti ini biasanya asam. Warnanya ini agak kemerahan dan kurang cocok di perikanan. Yang kedua itu rawa yang mengalami pergantian air. Jadi airnya itu berganti-ganti. Air rawa ini mengalami pergantian karena adanya pasang surut. Airnya tidak begitu asam dan baik untuk perikanan. Selanjutnya, rawa-rawa yang terdapat tumbuhan menjadi daerah yang mengandung nutrisi adalah gudang harta ekologis untuk kehidupan berbagai macam makhluk hidup. Rawa-rawa juga disebut pembersih alamiah karena rawa-rawa itu berfungsi untuk mencegah polusi pencemaran lingkungan alam. Daerah penyebaran rawa di Indonesia, terutama di sepanjang pantai timur Sumatera, pantai Kalimantan Barat, dan selatan, dan pantai utara dan selatan Irian Jaya. Di dataran pantai yang tidak terlalu luas terdapat pulau rawa-rawa, seperti di pantai barat Sumatera, pantai utara, pantai Sulawesi Utara, dan selatan. Selanjutnya adalah keadaan hidrologi dan hubungan dengan unsur geografi lainnya, serta kaitannya dengan kegiatan penduduk. Keadaan hidrologi Indonesia yang berupa sungai, danau, air tanah, dan rawa membawa pengaruh terhadap kegiatan penduduk. Pengaruhnya adalah sebagai berikut. 1. Pemanfaatan terbesar sebuah sungai adalah untuk irigasi pertanian, bahan baku air minum, sebagai saluran pembuangan air hujan dan air limbah, dan sarana transportasi air, budidaya perikanan, pembangkit tenaga air, dan potensi untuk dijadikan objek wisata sungai. Yang kedua adalah rawa-rawa memiliki tinggi dalam segi ekonomi, budaya lingkungan hidup, dan lain-lain. Rawa-rawa dapat diusahakan untuk dijadikan daerah pertanian dengan membuat saluran-saluran untuk memasuki air di sungai dan kemudian mengeluarkan air rawa itu pada waktu surut. Yang ketiga, daerah rawa-rawa yang airnya dalam dan ditumbuhi pohon kayu tinggi, membantu melancarkan eksploitasi hasil hutan. Kayu yang ditebang langsung diterapung digenangi air, dan dengan demikian kayu tinggal diikat untuk ditarik dengan perahu motor atau ditarik dengan menggunakan tali yang panjang ke tanah yang kering. Yang keempat yaitu air tanah, menyediakan kebutuhan air bagi tumbuhan-tumbuhan dan merupakan persediaan air bersih secara alami. Nah, ya itu dari saya, materi saya yaitu rawa di Indonesia.
Jadi yang masih kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan, nanti insya Allah saya akan menjawab. Jadi sekian dari itu saya, atau kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang pantas. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.